Bab 28, Berlutut. Tapi aku tidak menyukainya. Gladys mengangkat kepalanya dan melihat Damar dengan matanya yang masih sangat indah itu. Damar mengerutkan keningnya dan berkata, "Ya, kalau kamu tidak suka jangan menikah dengannya." Gladys menghela napas berat dan menggelengkan kepala. "Ada masalah perusahaan, jadi aku harus menikah dengannya. Diska dan keluarganya dapat membantu masalah perusahaan kami dengan syarat aku harus menikah dengannya. Kalau ada cara lain, aku sudah pasti menolaknya." Di kalangan keluarga kaya, hal-hal seperti ini sudah jadi masalah biasa, menyelesaikan masalah atau membalas budi dengan ikatan pernikahan dari anak-anak mereka. "Jadi tujuanmu sekarang meminta bantuanku?" tanya Damar. Gladys menggelengkan kepalanya lemah. "Apa yang bisa kamu lakukan? Kalau saja kamu tidak melakukan hal itu dan masih dianggap oleh keluargamu, mungkin saja kamu bisa membantuku." Damar merasa diremehkan. Dia sama sekali tidak memandang hebat keluarga Sutioso, memiliki kartu berlian di Bank Royal dengan menjadi anggota Night Watcher, memiliki koneksi yang tidak bisa dianggap enteng. Walaupun Damar tidak pernah pulang ke rumahnya, dia selalu memantau dan memberi nafkah orang tuanya. "Mungkin, aku memang bisa membantumu," kata Damar sambil menyentuh hidungnya. Gladys mengerutkan keningnya heran. "Damar, kamu tahu kan kalau aku tidak banyak berhubungan dengan para lelaki, bahkan bisa dibilang tidak ada, cuma sekali, itu pun denganmu. 9 tahun sudah berlalu, aku tidak mau merusak yang sudah ada. Begitu kamu keluar penjara, kamu menikah, lalu sekarang kamu sedang dekat dengan sepupuku. Jadilah lelaki yang baik dan bertanggung jawab." Damar tertawa terbahak-bahak, pasti Gladys sudah salah paham soal kemarin. Damar tersenyum. "Jadi ini yang ingin kamu bicarakan denganku?" Aku cuma ingin mengatakan sesuatu karena sudah 9 tahun kita tidak bertemu seperti ini. Kemarin karena ada Diska, kita tidak bisa mengobrol." Damar memandangi Gladys dengan dagu menopang janggutnya. Wanita di hadapannya masih tetap sama. Sifatnya, wajahnya dan segalanya, Gladys masih tetap sama. Gladys salah tingkah begitu. Damar memandanginya lekat-lekat. "Apa kamu benar-benar ingin menikah dengan Diska?" tanya Damar memastikan. "Memangnya hal itu penting? Sekarang aku sudah tunangan dengannya." Gladys terlihat putus asa. "Kalau aku tidak menikah, entah apa yang akan terjadi dengan perusahaan keluargaku. Lagi pula keluargaku pasti tetap akan memaksaku." Damar tersenyum. "Oke, aku paham situasinya." Gladys menggelengkan kepalanya. Dia tidak paham dengan respons Damar yang terdengar sangat menjengkelkan. Tak berapa lama, Gladys memanggil Wendy yang menunggu di luar ruangan. "Wen, kamu bisa masuk sekarang." Wendy masuk dengan senyum yang menampakkan lesung pipi di kedua pipinya. "Kalian sudah selesai bicaranya?" Gladys mengangguk lalu berdiri. "Kita harus segera kembali, akan merepotkan kalau sampai Diska menginterogasiku." Mereka pun berpisah. Tunggu. Setelah Gladys dan Wendy pergi, Damar teringat sesuatu. "Aku lupa tanya kenapa mereka ada di kota JC, kata Damar sambil menepuk jidatnya. Masih di area Monument of White Elephant, saat Damar masih mengutuk dirinya sendiri karena lupa menanyakan hal yang penting, ada 2 orang yang berjalan menghampiri dan menepuk pundaknya. "Apa?" tanya Damar dengan tenang. "Bos kami mengundangmu," kata lelaki itu pada Damar. "Siapa? Apa Erlangga Dirga? Apa ini ada hubungannya dengan Damar yang melindungi Wendy?" Kemarin Damar sudah mencari info mengenai Erlangga Dirga pada Dr. Lilia dan ternyata keluarganya cukup hebat. Bari Kang adalah orang terkaya di kota JC, tapi keluarga Dirga berada di posisi setelah keluarga Kang. Kedua keluarga ini terus bersaing untuk jadi yang terkaya dan tersukses. Maka dari itu, hubungan keduanya tidak terlalu baik. Sebagai anak orang hebat-hebat di kota JC, Wendy dan Erlangga memiliki usia yang sama. Mereka sudah saling mengenal sejak masih muda dan mereka sekolah di tempat yang sama. Setelah kuliah mereka selesai, Erlangga mulai mengejar cinta Wendy. Erlangga adalah lulusan Universitas LH, sekolah terbaik di negeri ini. Banyak konglomerat yang menyekolahkan anak mereka di sana, begitu pula dengan Wendy. Mereka berdua juga kuliah di sana. "Oke, aku akan menerima undangan itu dengan senang hati," kata Damar sambil menepis tangan kedua orang itu yang membuatnya risih. "Pimpin jalannya." Mengherankan, itu adalah kata yang muncul di benak kedua orang ini.
Umumnya target mereka akan menolak dan perkelahian pun dimulai. Mereka akan mengeluarkan jurus-jurus andalan mereka dan menyeret targetnya dengan paksa. Keributan pun dimulai dan itu cukup merepotkan mereka berdua. Walaupun keduanya dilindungi oleh Erlangga, tapi mereka bisa saja diamuk massa. Tapi Damar setuju tanpa tanya AIU, tugas mereka kali ini sangat ringan. Ikuti kami, kata salah satunya dengan tersenyum. Damar mengikuti mereka dan masuk ke dalam mobil van hitam yang ternyata sudah menunggu mereka. Sepertinya nyalimu besar juga ya, kamu mendekati Wendy Kang. Setelah menyalakan mesin, seseorang di antara mereka mencibir. Aku akan katakan dengan jelas, wanita itu sudah jadi incaran bos kita. Damar hanya tersenyum tanpa menjawab. Ya, sekarang kamu bisa senyum-senyum, kalau kamu sudah bertemu bos Erlangga, nanti kamu akan menangis, kata lelaki yang satunya dengan bola mata yang hampir keluar karena melotot. Tapi percuma, gertakan macam ini sama sekali tidak memberikan rasa takut pada Damar. Dia merasa mendapatkan tumpangan gratis ke pusat kota. Setelah perjalanan sekitar setengah jam, mobil mereka berhenti di sebuah garasi. Ada beberapa mobil mewah di sana. Setelah Damar turun dari mobil, salah satu dari mereka berdiri di belakang Damar dan mendorongnya dengan kasar, masuk. Setelah melewati garasi dan masuk, area di dalam sini sangat luas. Bagian luarnya saja yang terlihat seperti garasi mobil, tapi saat masuk ada dunia lain yang tersembunyi. Ada lapangan tenis, basket, dan yang lainnya. Ada selusin mobil mewah yang terparkir di sisi yang lain. Dan juga, ada ruangan terbuka dengan banyak sofa nyaman di dalamnya. Ada lebih dari 20 lelaki dan wanita yang duduk di sana. Setidaknya ada beberapa orang yang dia kenal sedang duduk di sana. Lelaki dengan rambut warna biru terlihat mengawasi setiap pergerakan Damar. Dia adalah Erlangga Dirga. Ternyata Diska juga ada di sana, dia duduk di samping Erlangga. Damar sendiri cukup terkejut dengan penampakan Diska yang ada di dalam lingkungan Erlangga. Dan lagi, ada hal yang sangat mengganggu di sana. Diska sedang melingkarkan tangannya di antara pinggang seorang gadis cantik. Damar memicingkan matanya begitu melihat pemandangan ini. Sama halnya dengan Diska, dia pun terkejut saat melihat Damar datang bersama orang-orang Erlangga. Selain itu, ada beberapa orang yang memiliki kesan tak enak pada Damar, Dimas dan Zak. Sepertinya banyak di antara mereka adalah orang-orang yang sama saat menghadiri pesta ulang tahun Wendy kemarin. Saat Damar memasuki ruangan, Erlangga mulai membual. Kak Diska, bukannya aku omong kosong ya ini. Tapi aku sudah menghabiskan banyak uang untuk memodif mobil, dan lagi, banyak mobil-mobil mewah yang dimodif di sini. Bos, kami sudah membawa orang yang Anda minta, kata dua orang di depan Damar. Damar didorong dengan paksa ke tengah-tengah kelompok itu. Diska melihat Damar sambil tersenyum sinis. Orang yang disebut-sebut jadi pacar Wendy itu ya dia ini. Erlangga melihat Diska dan bertanya, Kak Diska, apa kamu kenal orang ini? Ya sedikit, Diska menjawab dengan senyum sinisnya. Tapi tenang saja, kamu bisa melakukan apapun padanya. Tidak usah sungkan denganku. Aku sama sekali tidak dekat dengannya. Lebih tepatnya, aku benci dia. Erlangga menarik napas lega. Kalau Diska mengenal Damar dengan baik, akan sulit baginya memberi Damar pelajaran. Erlangga duduk menyilangkan kaki sambil melihat Damar dengan kesal, berlutut. Semua mata yang ada di sana melihat Damar. Sebagian dari para wanita yang ada di sana memakai pakaian seksi. Mereka melihat Damar dengan wajah santai seolah-olah hal seperti ini biasa terjadi. Mereka semua melihat Damar dengan tatapan merendahkan. Bahkan Zak dan Diska juga. Ceka, apa kamu kira karena ayah Wendy melindungimu jadi aku takut denganmu? Aku bukan orang yang mengucapkan omong kosong, kata Erlangga dengan wajah yang semakin serius. Aku menyuruhmu berlutut, apa kamu tidak dengar? Beberapa orang segera mengambil tongkat bisbol, pipa besi, raket, dan apapun yang bisa digunakan sebagai senjata. Melihat Damar yang tidak menurut, mereka segera menghampiri Damar dengan peralatan perang mereka. Damar menyentuh hidungnya dengan senyum tipis yang terlihat di mulutnya. Dia melihat Erlangga dengan tajam sambil berkata, terus kamu kira aku menyuruhmu menggonggong di depanku? Bab 29, Sadis. Kamu kira aku menyuruhmu menggonggong di depanku, ucap Damar. Tiba-tiba ruangan itu menjadi sunyi.
beberapa orang yang terlihat berbisik pun diam semua. Bahkan ada yang sedang meminum wine akhirnya berhenti dan menelan minuman mereka tanpa bisa menikmati rasa pahit yang memabukkan. Apalagi orang-orang yang tidak mengenal Damar sebelumnya, mereka sangat terkejut. Tempat ini adalah markas pribadi Erlangga. Wanita-wanita ini sering dipanggil untuk menemani tamu-tamunya minum atau bahkan sampai ke tempat tidur. Mereka biasa mendapatkan tip tambahan dari para tamu. Sudah berkali-kali mereka datang dan melihat target-target Erlangga yang diseret ke lokasi itu. Pertumpahan darah sudah biasa, mulai dari yang ringan sampai berat. Kadang para target pulang dengan mata lebam sebelah, gigi terlepas, atau bahkan tak sadarkan diri dan koma selama beberapa bulan. Tapi yang jelas, siapapun yang datang ke sini pasti tidak akan berani menolak setiap perintah Erlangga kalau mereka sayang nyawa. Damar adalah orang pertama yang berani menantang, apalagi ini di kandang Erlangga. Singkat cerita, seorang lelaki bersiap mengangkat tongkat bisbol tinggi-tinggi dan berkata, "Wah, mulutmu berani ya, ku bunuh kau." Damar mengangkat alisnya sambil menunjuk kepalanya sendiri, "Ayo, sini coba hancurkan kepalaku kalau bisa." Wajah lelaki itu seperti sumbu bom yang disulut. "Kamu kira aku tidak berani?" Tongkat bisbol itu sudah seperti temannya. Selama ini mereka selalu menghabisi target Erlangga bersama. "Berhenti, kamu orang yang menarik." Erlangga bertepuk tangga dan tertawa sambil berdiri. "Di kota ini, tidak ada yang berani membantah ucapanku. Yah, sejauh ini cuma kamu saja." Damar tersenyum dan berkata, "Lalu apa? Orang bisa salah paham. Mereka bisa mengira kalau kamu ini adalah anak orang kaya. Loh, dengan kepribadianmu yang seperti ini," kata Erlangga sambil menaikkan satu kaki ke atas meja di depannya. Meja itu penuh dengan gelas dan beberapa botol wine. Erlangga menuangkan wine itu di gelas sambil berjalan menuju Damar. "Tapi nyatanya, kamu cuma orang rendahan, tukang angkat batu bata," kata Erlangga sambil memegangi wine yang dia tuangkan sendiri. "Kalau cuma anjing sepertimu aku bisa habisi sendiri, jangan sok jadi jagoan di sini." Saat Erlangga mengucapkan kalimat terakhirnya, gelas berisi wine itu dia guyurkan ke atas kepala Damar, sementara tangan lainnya yang berisi sebotol wine diayunkan dan mengenai kepala Damar. Tapi tiba-tiba Damar berbalik, menepis tangan Erlangga ke atas. Botol wine itu pun terbang ke udara sebelum akhirnya jatuh. Prang! Botol itu jatuh ke atas kepala Erlangga. Erlangga terkejut dan membuang gelas yang masih di tangannya, memegangi kepalanya sendiri yang seperti tertiban setumpuk batu bata. Darah segar mengucur di kepalanya. Namun belum sempat dia menyeka darah di dahinya, Damar memiting kedua tangan Erlangga dan menekan kepalanya di atas meja. Brak! Damar membuat semua orang ketakutan dengan menekan kakinya di kepala Erlangga yang mengerang kesakitan. Masih dengan kaki di atas kepala Erlangga, tangannya mengambil sebuah gelas berisi anggur dan meminumnya. Anggur yang enak, sayang kalau tidak diminum. Semua orang masih tercengang. Pergerakan Damar melampaui imajinasi semua orang. Tidak ada yang menyangka Damar akan berlaku seperti ini. "Sepertinya kekuatanku mulai kembali. Setelah 3 tahun kehilangan arah, akhirnya aku kembali ke jalan yang seharusnya." Semua orang masih diam. Mereka kehabisan suara. Darah mengalir semakin deras dari kepala Erlangga, membanjiri meja. Isak tangis penuh lara keluar dari mulut Erlangga. Dia berteriak sekencang-kencangnya dan membuat semua orang kembali dari keterkejutan mereka. Kia, melihat darah yang menetes dari meja, para wanita berteriak histeris. "Hei, lepaskan kakimu kalau kamu mau keluar hidup-hidup dari sini," kata orang-orang Erlangga. Seorang lelaki terlihat bergegas ke arah Damar sambil membawa tongkat baseball. Damar mencibir dan menginjak kepala Erlangga lebih kuat. "Ah!" jeritan Erlangga terdengar lagi. Damar tersenyum menghina sambil melihat Erlangga lalu berkata, "Ah, aku lupa kalau ada kepala manusia di sini." "Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan," kata anak buah Erlangga. Tapi Damar sama sekali tidak peduli. Gelas berisi anggur dia tuangkan di atas kepala penuh darah itu. Lukanya terkena alkohol, tentu saja membuat luka yang masih segar itu terasa tersayat-sayat. "Ah!" teriak Erlangga keras-keras. Semua orang kembali ketakutan, terutama Dimas dan Zak. Keduanya yang awalnya duduk manis di sofa pun berdiri di balik sofa.
Ini sangat sadis, Damar sangat sadis, mereka selalu meremehkan Damar. Merasa kalau Damar tidak memiliki latar belakang seperti mereka dan bisa berbuat semaunya. Tapi tampaknya sekarang mereka ciut, kebrutalan Damar membuat mereka gemetar ketakutan. Kalau Damar melakukan hal seperti ini pada mereka, pasti akan sangat sakit, kepala bocor dan diguyur alkohol, siapa yang akan tahan? Diska memicingkan matanya. Dia adalah satu-satunya orang yang masih tenang. Hei, lepaskan kakimu. Dia itu Erlangga dari keluarga Dirga. Ya, kamu bisa bermain-main dengan nyawa orang seperti sekarang. Tapi kamu ini cuma pendatang baru di kota ini. Damar tidak peduli dengan apa yang Diska katakan. Dia menunduk melihat Erlangga dan berkata, "Hei, aku kan sudah bilang kemarin, sepertinya kamu tidak mendengarkan ucapanku ya, dan hari ini kamu menyuruhku datang kemari. Padahal aku berencana untuk bicara baik-baik denganmu, tapi kamu malah bermain kasar denganku. Dan coba lihat ini orang-orangmu, mereka ketakutan dan tidak melakukan apa-apa untuk membantumu." Semua orang terlihat membuang muka. "Damar, apa kamu tahu siapa aku? Kamu benar-benar cari mati." Erlangga menggertakkan giginya menahan sakit. "Jadi kamu berencana untuk balas dendam padaku?" Damar tersenyum dan berkata, "Kali ini aku cuma memberimu pelajaran, aku adalah manusia. Aku tidak membuat masalah duluan jadi aku tidak takut padamu, jadi biarkan aku pergi dari sini tanpa ribut-ribut, aku bosan berada di sini." Dengan mengatakan hal itu, Damar melirik Diska. Diska membalas tatapan sinis pada Damar. Damar perlahan menurunkan kakinya, mengangkat bahu, dan berkata, Enak sekali kakiku bisa bergerak bebas. Aku akan pergi. Tapi kalau ada satu orang saja yang menyentuhku, aku katakan padamu, kamu akan menerima yang lebih buruk dari sekadar kepala bocor." Dengan mengatakan hal itu, Damar berjalan menuju pintu keluar. "Wah, kamu mimpi ya keluar tanpa membawa stempel dari sini?" teriak seseorang. "Yah, memang tidak ada yang tidak keluar dengan stempel penuh di sekujur tubuhnya, stempel penuh darah." Walaupun ada satu provokator, tapi orang-orang Erlangga tidak berani bergerak sedikit pun. Kalau salah langkah, bosnya bisa berada dalam bahaya. Adegan barusan membuat mereka semua takut. Damar berbalik sambil tersenyum. Siapa tadi yang teriak? Tapi apa? Tidak ada yang berani mengaku. Menyedihkan, orang-orang ini biasa meremehkan orang lain. Tapi lihat sekarang, mereka tidak berani mengangkat kepalanya. Damar tertawa ringan, lalu matanya beralih ke Dimas dan Zak yang terlihat menyedihkan. Mereka berdua menunduk ketakutan begitu bertatap muka dengan Damar. Keringat dingin keluar seolah ada hujan turun tidak mau berhenti. Bab 30, Putus. Zak dan Dimas masih teringat jelas kejadian barusan, saat Damar bergerak begitu cepat dan menghajar Erlangga. "Bukan kami yang teriak, bukan kami," kata keduanya dengan cepat. Damar hanya menyeringai tanpa melakukan apapun pada kedua orang itu. Dia memilih berbalik dan berjalan keluar. Saat Damar sudah tak terlihat, barulah Zak dan Dimas dapat sedikit rileks, punggung mereka sudah basah keringat. Lainnya buru-buru membantu Erlangga berdiri dan bertanya, "Erlang, kamu baik-baik saja?" Erlangga memegangi kepalanya tanpa merespons mereka. "Cepat bawa dia ke rumah sakit," kata Diska sambil berdiri. "Kalau tidak segera dihentikan pendarahannya, aku khawatir dia akan mati kehabisan darah." Semua orang tampak panik. 1 jam kemudian di rumah sakit kota JC, Erlangga berjalan keluar dari ruang gawat darurat dengan kepala yang terlilit perban. Hanya 2 orang yang menemani Erlangga ke rumah sakit, Diska dan seorang pemuda. "Kak, apa kata dokter?" Melihat Erlangga yang berjalan mendekat, pemuda itu buru-buru bertanya. "Gegar otak ringan, katanya butuh beberapa waktu untuk kupulih lagi." Erlangga memalingkan wajahnya dan melihat Diska. "Kak Dis, maaf membuatmu melihat hal yang menyedihkan." Diska melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu terlalu meremehkan Damar. Dia sudah kuat dari dulu. Apalagi pengalamannya di penjara selama bertahun-tahun, jiwa psiko tentu saja masih ada di dalam dirinya walaupun dia pernah amnesia. Tapi kenapa kamu repot-repot mengotori tanganmu? Padahal dia berasal dari keluarga yang tidak jelas." Ekspresi Erlangga seolah menyadari kecerobohannya. "Sialan itu, aku tidak akan pernah melupakan kejadian hari ini.
Aku punya kenalan untuk menyelesaikan urusan kasar seperti itu. Mereka bisa melakukan apapun, bahkan membunuh saja hal yang remeh untuk mereka. Selama ada uang kerja mereka akan lancar, jelas Diska. Tidak perlu, Kak, di kota JC sudah ada mafia seperti itu, tolak Erlangga. Pada saat yang sama, Zack dan Dimas duduk di sebuah kafe. Tidak ada satupun dari mereka yang membuka mulut, mereka berdua hanya duduk diam. Mereka berdua adalah anak orang kaya biasa. Mereka hanya mengandalkan harta untuk menindas kaum yang lemah. Kalau dibandingkan dengan Erlangga yang sama-sama anak kedua dari pemilik perusahaan di kota JC, mereka berdua tidak sebanding dengan Erlangga. Zack melihat Dimas dan berkata, "Dim, Damar ini tidak kenal takut dan dia sangat kejam. Kamu juga lihat, kan tadi, kalau begini Diska juga bisa dihabisi olehnya dengan mudah. Katamu dia pernah melakukan kejahatan dan dipenjara. Kan, orang seperti itu kalau tersinggung bisa melakukan hal gila. Mungkin saja dia cuma pion yang digerakkan oleh Bari," tambah Zack. "Bisa jadi, dan aku takut kalau dia masih berharap pada Sisi," kata Dimas. Menurut mereka, Damar masih memiliki rasa kepada Sisi. Bagaimanapun, Damar kerja keras selama 3 tahun untuk Sisi, apa namanya kalau bukan cinta mati. Dimas menjadi galau, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Halo Bang Royal, aku Dimas Chandra pemegang kartu perak. Tolong batalkan transaksi yang terakhir kali dan transfer semuanya kembali ke rekeningku." Setelah mengobrol singkat, Dimas menghela napas dan menghubungi Sisi. "Halo sayang, akhirnya kamu meneleponku ya. Aku di rumah sekarang, kemana kita akan kencan nanti?" kata Sisi semangat. Dimas berkata dengan nada dingin, "Aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Ayo kita putus, aku akan mengambil mobilnya nanti, dan aku akan mengambil uangnya ke rekeningku secepatnya." "Apa?" Di ujung telepon, terdengar Sisi yang kaget, "Apa maksudmu?" "Ya, begitulah, kata orang tuaku latar belakangmu terlalu biasa. Mereka hanya fokus memperbaiki perekonomian keluarga dan jelas kamu tidak pantas menjadi salah satu anggota keluargaku." Dimas masih melanjutkan, "Selain itu, selama kita bersama, kamu tidak pernah ingin menghabiskan malam bersamaku. Jadi aku rasa kamu cuma main-main denganku." Diska sangat lihai dalam memutuskan sebuah hubungan. Dalam setahun terakhir, entah sudah berapa banyak wanita yang menjalin hubungan dengannya. Sisi tercengang dan buru-buru menjawab, "Dimas, jangan main-main, aku benar-benar mencintaimu, aku akan melakukan yang kamu minta, aku akan bersamamu malam ini." Dimas menelan ludahnya, tapi kejadian pembantaian Erlangga barusan membuat dia menggelengkan kepalanya menyadarkan dirinya sendiri. "Lupakan, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Ayo kita akhiri saja. Kamu taruh saja mobilnya di garasi, aku akan mengambilnya besok. Aku punya kunci serep." Setelah selesai bicara, dia mematikan telepon tanpa menunggu jawaban dari Sisi. Di kompleks HY, rumah Sisi, dia sedang duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Setelah menutup telepon, dia berusaha menelepon Dimas lagi. Tapi nihil, sambungan telepon tidak bisa terhubung. Sepertinya nomornya sudah diblokir oleh Dimas. Mengirim pesan juga percuma, Dimas sudah memblokir semuanya. Wah, pikiran Sisi menjadi kosong. Dia hanya bisa meneriakkan kata, "Wow." Amelia yang sedang sibuk di dapur mendengar teriakan Sisi dan buru-buru menghampiri. "Ada apa, Si?" "Bu, Dimas minta putus. Dia sudah menarik uangnya dari rekeningku dan dia mau mengambil mobilnya." Amelia membeku sejenak, "Putus, jadi tidak ada lagi yang membiayai kita?" Sisi baru saja menyadari hal itu, mereka saling memandang dengan tatapan bingung. Damar sama sekali tahu kalau saking takutnya, Dimas sampai memutuskan hubungan dengan Sisi. Tentu saja hal ini sudah dapat diprediksi oleh Damar. Untuk seorang playboy macam Dimas yang hanya mengejar wajah dan wajah Sisi, cepat atau lambat dia akan mencampakkan mantan istrinya itu. Setelah keluar dari markas Erlangga, Damar memutuskan untuk berjalan lebih dulu. Dia benar-benar bosan dan ingin menghilangkan kebosanan dengan berjalan-jalan. Tak berapa lama, Damar memutuskan untuk pergi ke sebuah warnet yang berada di pinggir jalan, memainkan beberapa game sepertinya akan menghilangkan kebosanannya. Saat dia akan memilih permainan, seseorang menepuk pundaknya, "Hei!" Damar menoleh dan terkejut,
Sheila, kamu kesini main game. Sheila, dia adalah sahabat Wendy. Saat ini dia memakai pakaian yang bisa dibilang cukup berani. Memakai rok mini dengan atasan crop top yang memperlihatkan pusarnya. Kamu tidak boleh main di sini, kata Sheila. Damar menggaruk kepalanya dan berkata, "Hah? Kamu tidak bisa melarang aku main di warnet mana saja," kata Damar menjawab dengan asal. Dengan begitu, Damar mengacungkan tangannya dan berkata, "Admin, aku pakai 1 jam. Tidak ada 1 jam. Warnet ini tidak menerimamu sebagai pengunjung," balas Sheila. "Oh ya, kemanapun aku pergi kamu tidak berhak melarangnya. Ya kalau di tempat lain mungkin iya, tapi tidak di sini. Aku bisa mengontrolmu. Kalau aku bilang tidak ya tidak, karena aku pemilik warnet ini," kata Sheila sambil berkacak pinggang. Bersambung.